Di Singapura itu karena kondisi Singapura per hari ini, Singapura itu banyak restoran-restoran yang tutup, termasuk yang Michelin pada tutup. Dan you know what? Ternyata ada yang menarik saya baru temukan bahwa yang pada orang-orang Singapura itu yang merasa harga barang pada naik, itu mereka malah berbondong-bondong ke Batam. Kenapa tuh, Coach? Belanja sayur di Batam. Belanja keperluan-keperluan tertentu yang bisa seminggu, itu belinya di Batam. Kenapa? Tahu nggak? Harganya bisa 3-4 kali lipat lebih murah. Pernah memperhatikan satu hal, di dalam organisasi, pemimpin yang tenang, pemimpin yang paling tegas, itu adalah pemimpin yang paling banyak bicara. Tapi bukan berarti yang paling keras. Tapi sebaliknya, pemimpin yang ragu, gelisah, kurang emosional, itu biasanya adalah pemimpin yang kurang klaritif. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, di episode kali ini, aku Aya bersama Coach Arif akan membahas terkait hal ini. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Baik, baik. Oke Coach, jadi lagi rame nih Coach masalah yang ada lah pokoknya isu terkait finansial gitu ya kan, dan bikin pelaku bisnis atau owner bisnis tuh harus cepat bereaksi gitu Coach. Nah terus tapi keputusan yang diambil tuh sering salah Coach gitu. Nah ini tuh dipengaruhinya sebenarnya karena apa sih Coach? Yang pertama sebenarnya pisahkan antara fakta dengan opini. Tapi dalam konten ini saya nyebutnya mungkin bukan opini, tapi pisahkan antara fakta dengan meaning. Atau fakta dengan asumsi. Atau fakta dengan persepsi. Ketika kebanyakan orang panik karena dia suka memberikan arti dari sebuah kejadian. Misalkan yang contoh, ketika harga emas, kemudian harga apa, terjadi gonjang-ganjing, orang suka memberikan artinya apa. Nggak usah jauh-jauh deh ya. Ini kebetulan kontennya lagi menarik menurut saya, makanya kenapa ada 2 kejadian yang menurut saya di Indonesia yang cukup menarik, yang menurut saya nggak ada hubungannya tapi dihubung-hubungkan. Memang orang Indonesia, bukan hanya orang Indonesia, tapi orang luar negeri juga suka menghubung-hubungkan gitu loh. Contoh kejadian yang pertama, ini kan baru ada kejadian salah satu influencer meninggal. Oh iya. Kemudian influencer itu meninggal, terus kebetulan ditemukan nggak sengaja dia mungkin melihat apa dan sebagainya, kemudian orang suka menghubung-hubungkan dengan whipping. Oh iya. Whipping gitu ya. Nah, jadi orang tuh seneng gitu loh, seneng membuat arti gitu loh, sering dibuat diberikan pemaknaan. Oh dia mungkin mati karena obat mungkin. Oh mungkin dia mati padahal kita tahu bahwa dia sebelumnya baru pulang dari rumah sakit. Iya. Faktanya itu. Tapi manusia suka memberikan artinya. Oh karena dia ngeliatnya pakai whipping artinya gitu loh. Artinya meaning gitu ya. Yang kedua ada kejadian yang juga lagi menarik. Baru saja juga ada pesulap merah. Pesulap merah, istrinya baru meninggal beberapa hari yang lalu. Ketika istrinya meninggal beberapa hari yang lalu, ternyata ada foto di mana penguburan tersebut hanya ada satu orang lah yang di kuburan itu. Langsung diberikan arti. Artinya apa? Wah, kebetulan memang saya menemukan juga pesulap merah. Baru saja ada satu konten ketemu dengan seseorang jawara tertentu lah, cuman saya lupa apa Debus Banten atau apa gitu loh. Nah jadi dibilang, ketika istri mati ini malah sibuk klarifikasi, kan gitu loh orang tuh. Suka memberikan makna, kebetulan pada saat kejadian memang selisih beberapa hari gitu loh. Orang senang aja diberi makna gitu loh. Nah begitu juga sebenarnya seorang pemimpin atau ketika dalam sebuah masalah, dia harus pisahkan dulu mana fakta, mana asumsi. Mana fakta, mana yang ya asumsi persepsi tadi. Nah, ketika dia sudah tahu faktanya, maka idealnya dia harus memutuskan based on fakta. Itu dulu gambarannya. Jadi kalau dia sudah ngeliat itu fakta, dia fokus adalah ngeberesin faktanya. Jadi misalkan kalau dia sudah tahu faktanya, maka pertanyaan berikut adalah kita bisa pakai teknik metamodel. Boleh ceritakan dengan detail nggak apa yang terjadi? Nah, ketika dia menceritakan dengan detail apa yang terjadi, kan kita jadi tahu nih problemnya apa. Oh,
menurut kamu kira-kira misalkan harga emas naik, menurut kamu harga emas naik itu artinya apa? Oh, kira-kira penyebabnya apa emas itu naik? Nah, dari situ kita bisa ngambil keputusan dengan tidak sembarangan ketika mengambil sebuah ide atau sebuah konsep dan sebagainya. Jadi makanya kita juga ngecek, emang dengan emas naik dampaknya ke cash flow kita apa? Ada dampak apa enggak? Kalau nggak ada ya sudah. Iya. Nah, ini yang sering banget yang mesti dipecah-pecahkan. Saya memang pernah menemukan ada orang yang contoh waktu itu dia waktu zaman masih dolar masih bagus banget, masih bagus tuh artinya di bawah 2000, 3000, di bawah 2000 lah kalau nggak salah. Ada seseorang ketika mendapat kejadian kondisi ketika dolar naik berarti utangnya tadi harus bayar berapa, utangnya jadi berlipat-lipat, dia tuh bingung gimana cara bayarnya. Saya mengerti yang problem pertama sebenarnya adalah masalah psikologi dulu, masalah karena kita tahu di otak manusia ada yang namanya amigdala. Amigdala itu kan yang cuman konsepnya kan cuma 3 gitu. Fight, flight, dan freeze. Jadi fight lawan, flight kabur, freeze itu dia bengong, nggak bisa handle. Ya udah pasrah aja lah. Nah, jadi tugas kita adalah bagaimana menjinakkan bagian itu dulu, memisahkan fakta mana opini, baru kita ngambil keputusan apa yang terbaik supaya istilahnya apa ya? Antisipasi supaya masalah itu tidak terjadi. Nah, itu yang paling menarik yang dilihat gitu ya. Yang berikutnya juga yang paling, jadi itu kalau di dalam NLP kita harus mengelola state kita, emosi kita harus kita jaga, gimana caranya supaya ketika melakukan ambil keputusan itu dengan benar-benar otak yang jernih gitu loh. Jadi biar nggak salah ya? Biar bukan nggak salah ya, mungkin salah bisa saja, tetapi di dalam NLP kami percaya ketika mengambil keputusan jauh lebih baik kalau dalam kondisi dia benar-benar tenang, bukan emosional. Karena kalau keputusannya ambil emosional, pasti keputusannya kemungkinan besar salah besar. Iya. Salah besar. Jadi tenang dulu, lihat dulu mana fakta, mana opini dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang berikutnya ada lagi, ada beberapa bias yang harus dicegah. Jadi ada bias pikiran. Jadi kalau misalkan saya istilahnya, saya nyebutin yang pertama adalah availability bias gitu ya. Availability bias adalah dia ngeliat isu mana yang paling rame, itu yang membuat dia terancam. Mana yang paling banyak informasinya, itu yang dipercaya. Itu availability bias. Jadi kalau ada orang cerita tentang, misalkan tadi cerita tentang kasus artis yang meninggal tadi gitu ya, atau influencer meninggal, mana yang paling banyak informasi? Itu yang dia percaya. Itu yang dipercaya. Jadi biasnya itu. Yang kedua adalah katastropik gitu. Katastropik adalah bagaimana dia melihat dampak dari dampaknya, misalkan contoh ya, kalau dampak misalkan dia mulai mikir biasnya gini, kalau kurs naik berarti penjualan menurun. Diberi arti itu kalau kurs naik penjualan menurun. Kalau ada banyak PHK berarti banyak bisnis tutup. Padahal belum tentu itu. Saya kasih contoh. Di Singapura itu karena kondisi Singapura per hari ini, Singapura itu banyak restoran-restoran yang tutup, termasuk yang Michelin pada tutup. Dan you know what? Ternyata ada yang menarik saya baru temukan bahwa yang pada orang-orang Singapura itu yang merasa harga barang pada naik, itu mereka malah berbondong-bondong ke Batam. Kenapa gitu? Belanja sayur di Batam. Belanja keperluan-keperluan tertentu yang bisa seminggu, itu belinya di Batam. Kenapa? Tahu nggak? Harganya bisa 3-4 kali lipat lebih murah. Oh gitu. Lah, kamu tahu? Harga kapal laut ke Batam, itu nggak lebih dari 500.000. Oh. Nggak sampai 500.000. Cuma berapa ya? Saya lupa persisnya. 350 apa 400 itu nggak sampai 500.000. Jadi kalau pulang pergi, dia habis paling banyak juga mungkin katakanlah 1 juta. Sekarang bayangin, dia mau makan kepiting di Singapura, itu harganya sekian mahal banget. Sedangkan dia dari Singapura menuju ke Batam, itu harganya bisa seperempatnya lebih murah. Dan lucunya mereka orang-orang sana, itu sering bawa koper gede-gede, itu isinya kosong. Mereka belanjalah di supermarket di Indonesia. Dia masukin lah semua. Kan lucu ya kalau orang Indonesia, malah kita pada lucu ya, pada berangkat ke Singapura, malah pengen makan di Singapura. Sedangkan orang Singapura makan di Batam gitu. Iya. Karena cost minded. Jadi makanya kenapa, jadi buat kita bisa ngeliat nih, dampak kurs naik kan buat orang panik. Bisa nggak dia melihat? Kalau saya suka banget dengan satu kalimat, setiap ada masalah harus ngeliat peluangnya apa. Setiap ada masalah peluangnya apa. Kalau saya ngeliatnya itu, ini ada satu masalah nih peluangnya apa. Ini menarik. Ceritanya kemarin saya pergi sama
istri saya meeting dengan satu orang. Dan satu orang ini kebetulan teman lama. Teman lama udah lama banget lah ya. Mungkin udah puluhan tahun saya nggak ketemu. Ya mungkin lebih dari 10 tahun, mungkin 15 tahun saya nggak ketemu. Ketemu dong sama mereka, ngobrol dan singkatnya dan sebagainya. Ketika ngobrol-ngobrol itu, ternyata dia menciptakan satu buah produk yang di produk itu adalah hasil keresahannya dia. Hasil keresahan, hasil problemnya dia. Jadi dia bikin produk, nah produknya suatu saat nanti saya bikin konten bareng sama dia nanti. Yaitu dia punya perusahaan perhiasan. Jewelry, dan termasuk terbesar di Indonesia. Dan bahkan di beberapa mall besar pasti lo akan nemuin brand-brand ini. Dia kesulitan melakukan perekrutan manajer yang sesuai dengan hasil asesmen. Karena menurut dia hasil asesmen kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya dia bilang, kok gue kerasa kayak ditipu ya. Udah asesmen mahal-mahal, udah pakai asesmen macam-macam, nggak berhasil. Dan tahu apa yang dilakukan dia? Dia kumpulan lah para teman-temannya psikolog yang jago-jago asesmen, dikumpulan lah orang IT, dikumpulin jadi satu, dia ciptakanlah produk baru. Yang gabungan dari semua itu. Dan menariknya, ini saya nggak tahu, kamu juga menemukan apa enggak. Ini menurut gambaran dia ya. Menurut dia ya, bukan saya. Katanya ya, saya nggak tahu bener apa enggak, kamu yang bisa mengkonfirmasi. Katanya anak-anak milenial dan anak-anak Gen Z kalau dites misalkan pakai alat-alat tes tertentu, itu dalam waktu beberapa jam bisa berubah. Saya nggak tahu bener apa enggak. Itu menurut dia. Bener nggak itu? Untuk alat-alat tes itu ada kuncinya sih memang coach. Bener ya? Iya, jadi kayak untuk kita gitu, kita tahu, karena kita tahu bagaimana pengerjaannya ya coach. Jadi sepertinya hasil datanya tuh bisa berubah ya? Berubah gitu. Nah, gitu. Dia juga menemukan itu. Saya juga kaget kan. Jadi katanya beda dengan orang-orang yang Gen Z, Gen X gitu ya. Kalau Gen X ngisi, tingkat perubahannya hampir nggak ada. Perubahannya tuh mungkin bulan, mungkin tahun gitu. Tapi kalau Gen Z, hitungan jam udah berubah. Waktu itu dibilang gitu kan. Nah itulah maka diciptakanlah satu asesmen tertentu. Dan asesmen itu menurut saya cukup bagus. Cukup bagus, makanya kenapa saya juga tertarik. Makanya nanti suatu saat saya akan rekaman sama dia. Karena dia akan melihat strength-nya para sales itu seperti apa, nanti akan dibahas seperti itu. Nah itu menurut saya cukup menarik tuh dari sudut itu. Nah jadi dia ada keresahan, maka diciptakan produk itu. Dan you know what? Saking keresahannya itu, produknya itu laku di Korea. Kenapa? Nah ini menarik. Dia bikinlah konsep. Ya, konsepnya adalah bagaimana caranya produk itu bisa diterima di market dengan omset yang bagus dan pemerintah Korea kerjasama sama dia. Itu mulai dari keresahan. Nah, balik lagi. Kalau orang lihatnya adalah problem, melihatnya dari sudut problem. Iya. Benar nggak? Itu yang disebut nama katastrofik. Yang terlalu ada problem, kok ini keberubah ya? Dia nggak akan cari solusi itu. Dia pasrah gitu loh. Kalau dia cari, termasuk korpora juga mempunyai produk berdasarkan dari keresahan saya. Berkaitan dengan contoh, saya sama istri sibuk, nggak ada yang ngawasin, tim berantakan, jamnya berantakan, deadline-nya pada berantakan. Nah itulah makanya kenapa dibuatlah itu. Jadi artinya pada dasarnya, kalau orang-orang yang berpikir kalau istilahnya grow mindset, dia akan ngeliat ini ada peluang nggak? Kalau yang nggak ngeliat peluang kan artinya, wah tambah kacau, tambah stres. Yang ada bisnisnya bangkrut kan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah herd mentality. Jadi herd mentality itu konsepnya misalkan gini ya, orang tarik uang, aku juga harus tarik, ikut-ikutan. Jadi modelnya ikut-ikutan gitu loh. Jadi misalkan orang pada jual, dia ikut jual. Misalkan saham, orang lagi beli, orang beli ikut beli. Nah itu adalah herd mentality. FOMO juga ya. Atau orang ngerokok, aku ikut ngerokok lah. Nah itu herd mentality. Nah itulah yang makanya kenapa sering banget menjadi problem. Makanya kenapa ideal yang harus dilakukan menurut NLP bukanlah kita reaktif, tapi bagaimana kita merespon dari sebuah masalah. Makanya tadi, meresponnya pakai growth mindset nggak? Merespon dari sudut yang benar, merespon dari sudut yang baik. Nah itu gambarannya. Ketika dia melihat dari sudut yang baik, dia akan berpikir dengan cara berbeda, itu gambarannya. Nah makanya kenapa mau kondisi-kondisi apapun ketika dia ngambil keputusan, hasilnya akan lebih akurat dan lebih berhasil. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan. Oke. Menarik banget nih untuk topik kali ini bersama Coach Arif.
Nah, untuk teman-teman yang ingin diskusi lebih lanjut, bisa join di grup WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Sekian dari aku, Aya. Dan saya Coach Anton, saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye. Dadah.